Iya, Nggak masalah. Iya. Assalamualaikum di. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Iya. Khair. Ya, khair ya. Udah berapa hari di Lombok? Alhamdulillah sekarang masuk waktu ke hari keempat. Oh iya, iya. Ya. Jadi begini di, mumpung Dadi ini adalah generasi muda yang memiliki keilmuan di bidang agama, di mana Dadi ini ya adalah ponaan ya, keluarga, dan ya setidak-tidaknya Dadi itu memanfaatkan ya, mengamalkan ilmu ke keluarga terlebih dahulu sebelum ke arah ke skup yang lebih besar. Jadi ini sering bingung nih, terkait dengan keberadaan fatwa, pengeluaran fatwa. Seringkali fatwa itu ya, antara negara yang satu dan negara yang lain itu berbeda-beda. Ya. Contoh misalkan di Indonesia dan di Mesir ya. Kebetulan Ya. Dadi kan kuliah di sana di Mesir ya. Di Mesir terkait dengan fatwa ucapan selamat Natal itu diperbolehkan ya dia. Iya, Ya. betul. Sedangkan di negara kita ya itu diharamkan. Begitu juga dengan rokok. Nah, yang saya ingin pertanyakan sama Dadi, fase dikeluarkannya fatwa itu bagaimana sih fase-fasenya? Betul. Seperti itu. Begini, jadi fatwa itu sebenarnya kan aslinya adalah solusi atau istilahnya kalau dalam ilmu pengobatan dosis ya. Ya, Dosis. Jadi setiap orang pasti memiliki dosis yang berbeda-beda. Gitu. Begitu juga dengan umat ini gitu kan, umat di Indonesia ataupun umat Muslim lainnya. Terkait dengan pengeluaran fatwa, fatwa itu tidak begitu ada dalil begitu keluar fatwa. Ya. Otomatis kita harus identifikasi dulu, kita harus survei lapangan dulu. Ya. Gitu. Maka ulama mengeluarkan step-step atau fase-fase pengeluaran fatwa itu ada 4. Pertama ada namanya marhalah taswir atau fase penggambaran, bagaimana gambaran suatu yang akan kita hukumi. Oh iya. Contohnya seperti rokok atau pengucapan selamat Natal. Ya. Oke, kita ambil di dalam satu permasalahan pengucapan selamat Natal. Ya. Mengucapkan selamat itu bagaimana sih? Ya. Gambarannya apa? Happy New Year's atau apa gitu. Ya. Terus kemudian fase kedua itu ada yang disebut dengan marhalatut takyif. Ya. Kaifa? Aduh, taklif. Takyif. Bagaimana fatwa itu? Bagaimana pengucapan itu seperti itu. Setelah taswirnya sudah kita dapat nih, feel taswirnya sudah kita dapatkan, maka setelah itu apakah cukup? Enggak. Ada namanya marhalatut takyif atau bagaimana mengucapkan selamat Natalnya atau bagaimana rokoknya gitu. Maka di sini marhalah ini atau fase ini fase yang membedakan nanti fatwa yang keluar seperti apa. Gitu kan. Baru di fase yang ketiga ada yang disebut dengan marhalatul hukum atau mengeluarkan hukum atau mengkiaskan, menganalogikan dengan hukum yang lain. Itu yang disebut, kalau kita dalam usul fikih punya kaidah namanya al aslu fil asya'i ibahatun illa madama dalilun ala tahrimihi. Artinya? Asal hukum sesuatu itu adalah boleh. Kecuali apabila ada sesuatu yang mengharamkan tersebut. Sesuatu itu pastinya konteks atau teks dari nas-nas atau teks-teks agama, misalnya seperti Al-Quran dan juga hadis. Contohnya makan babi tidak boleh, karena tidak boleh makan babi dalam ajaran agama Islam. Tapi makan itu sendiri, makan secara mutlak boleh, gitu. Kecuali makan babi. Seperti itu. Terus kemudian baru di fase yang terakhir yang disebut dengan isdarul fatwa atau mengeluarkan atau legalisasi fatwa. Nah, seperti yang kita bilang sebelumnya, yang namanya kalau taswirnya berbeda, fase pertama berbeda atau fase kedua yang berbeda, maka fatwa yang keluar akan berbeda. Itu yang menyebabkan perbedaan fatwa antara tempat satu dan tempat yang lain. Berarti fatwa ini tidak bisa digeneralisir secara global ya. Bisa. Ya, tergantung asbabnya itu bagaimana ya. Misalkan terkait dengan yang seperti dari pernah sampaikan kepada itu bahwa di Mesir terkait dengan ucapan selamat Natal, kenapa di sana itu diperbolehkan? Tentu saja asbabnya berbeda, tidak ada upaya kristenisasi. Sedangkan di negara kita ya
Ya. Seringkali terjadi hal-hal seperti itu. Betul. Sehingga sangat wajarlah MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan ucapan selamat Natal. Betul. Oh begitu. Jadi paham saya sekarang nih terkait bagaimana sih, kenapa sih ada perbedaan pengeluaran fatwa di setiap negara. Nah, seperti itu. Karena gini, kita analogikan kepada dosis misalnya. Ya. Dosis misalnya Om punya sakit di perut. Ya. Begitu juga saya punya sakit di perut. Penyakitnya sama-sama di perut. Tapi sakit yang Om diagnosa itu adalah diagnosanya Om itu sakit mah. Ya. Sedangkan saya diare. Ya, ya. Kira-kira sama nggak obatnya? Beda. Beda. Karena penyakitnya berbeda. Iya, iya, paham. Seperti itu. Begitu juga di Indonesia. Ya. Karena penyakit kita berbeda, maka obat yang solusinya pun akan berbeda, dosisnya pun akan berbeda. Saya kira seperti itu. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Ya. Jadi begitu kawan-kawan ambil jurusan, beginilah hasil mudzakarah saya dengan Ustadz Fadli, ya. Ustadz dari Faldi, ya. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.